Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pasha Abkori. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu komet. Komet adalah satu di antara benda langit yang ditutupi kabut tipis panjang dan sering disebut bintang berekor. Kendati demikian, komet bukan bintang. Komet terdiri dari kumpulan debu dan yang membeku saat berada jauh dari matahari. Bila komet mulai mendekati matahari, partikel-partikel ini akan menguat sehingga membentuk kepala dan ekor komet. Garis edar komet tidak seperti orbit atau planet satelit. Beberapa komet memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan komet mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet tersebut dapat dilihat saat keberadaannya masih jauh dari matahari. Jadi, sesekali juga melintasi sekitar bumi sehingga keberadaannya bisa dilihat manusia dalam kurun waktu tertentu. Ciri-ciri komet. Yang pertama ada garis tengah inti komet atau nukleus kira-kira hanya sekitar 8-25 km. Sangat kecil dibandingkan dengan koma. Garis tengah koma bisa mencapai dengan 60.000 km dan panjang ekor komet bisa mencapai 80 juta km. Yang kedua, koma dan ekor komet membalikkan cahaya matahari dan bisa dilihat dari bumi bila komet itu cukup dekat. Ekor komet berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Jika makin dekat komet tersebut dengan matahari, maka makin panjanglah ekornya. Dan ada pula komet yang tidak berekor. Komet bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan waktu yang lama. Komet ini dibedakan menurut rentangan waktu orbitnya. Rentangan waktu pendek ialah kurang dari 200 tahun, dan rentangan waktu yang panjang yaitu lebih dari 200 tahun. Secara umum, bentuk orbit komet yaitu elips. Selanjutnya ada bagian-bagian komet. Yang pertama ada bagian inti, yang merupakan bagian yang paling padat. Diameter dari inti mencapai beberapa kilometer, berbeda-beda antara satu komet dengan lainnya. Inti komet terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Yang kedua ada koma. Koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang makin mengepul apabila dekat dengan matahari. Hidrogen. Terdapat lapisan hidrogen pada bagian komet. Lapisan hidrogen inilah yang mengelilingi koma. Jadi lapisan ini tak bisa terlihat mata manusia. Awan pada lapisan ini sangat tebal dan diameternya mencapai 20 juta kilometer. Selanjutnya ada ekor. Ekor komet memang bentuknya panjang. Ekor komet terbuat dari gas bercahaya yang muncul ketika komet mendekati matahari. Ekor ini berbentuk ketika terbakar matahari. Ukuran ekor komet bisa mencapai 10 km. Selanjutnya ada jenis-jenis komet. Yang pertama ada komet berekor panjang. Jenis komet yang pertama adalah komet berekor panjang. Maksudnya, komet berekor panjang merupakan komet yang memiliki garis lintasan sangat jauh melalui daerah yang sangat dingin di luar angkasa. Dengan melewati banyak daerah yang dingin, komet ini memiliki banyak kesempatan untuk menyerap gas yang ada di sekitarnya. Ketika mendekati matahari, komet jenis ini akan cenderung melepaskan gas sehingga akan membentuk koma serta ekor komet yang ukurannya sangat panjang. Komet berekor pendek. Jenis komet yang kedua adalah komet berekor pendek. Komet ini memiliki garis lintas yang sangat pendek sehingga kesempatan untuk menyerap gas di antaranya hanya sedikit. Dengan demikian, ekor yang berbentuk pada komet pun tidak terlalu panjang. Ini adalah contoh komet yang biasa ditemui. Yang pertama ada komet Halley. Komet Halley adalah komet yang berada di luar angkasa. Keterangan komet Halley ini cukup dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan komet Halley menarik minat para peneliti astronomi untuk mengkaji contoh komet tersebut.
Komet Halley bergerak melewati bumi setiap 76 tahun sekali. Komet Halley bergerak melewati bumi terakhir kali pada 1986. Komet Halley akan terlihat di langit kembali pada tahun 2062. Secara resmi diberi nama 1P atau Halley, namun umumnya diberikan menurut nama Edmund Halley. Komet ini merupakan komet paling terkenal di antara komet-komet periodiknya. Halley adalah satu-satunya komet dengan periode pendek yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan dipastikan kembali dalam rentang umur manusia. Pada umumnya, kemunculan sepanjang sejarah memiliki pengaruh yang besar terhadap sejarah manusia. Walaupun penampakannya tidak dikenali sebagai objek yang sama abad ke-17, dan sejumlah bukti baru menunjukkan bahwa peristiwa langit yang telah disaksikan orang Yunani kuno kemungkinan merupakan penampakan awal komet Halley. Dijelaskan sebuah meteor raksasa telah menghantam Yunani antara 466 Masehi sebelum Masehi dan 467 sebelum Masehi. Komet Halley terlihat selama hampir 80 hari pada 466 sebelum Masehi. Para peneliti menulisnya dalam jurnal kosmologi. Selanjutnya ada komet Hale-Bopp. Komet ini terlihat dengan jelas di belahan bumi utara. Cahaya yang dihasilkan komet ini sangat terang, sehingga bisa terlihat dengan jelas tanpa alat bantu. Alasan mengapa komet Hale-Bopp bisa terlihat jelas oleh mata adalah karena jaraknya yang sangat dekat. Komet Hale-Bopp ditemukan oleh dua orang peneliti amatir yang bernama Alan Hale dan Thomas Bopp. Komet ini pertama kali ditemukan pada 23 Juli 1995 di Amerika Serikat. Hale dan Bopp berhasil menemukan komet ini sebelum bisa dilihat dengan mata. Komet memiliki nama lain C1995-01 ditemukan pada jarak 7,15 SA. Komet ini ditemukan di dekat gugus bintang M70 dengan magnitudo 10,5. Komet Hale-Bopp mendapat julukan The Great Comet of 1997. Julukan ini diberikan karena komet ini bisa dilihat secara langsung dari bumi selama lebih dari 1 tahun. Komet ini terlihat dengan jelas di belahan bumi utara hingga terakhir terlihat pada 1 April 1997. Saat ditimbulkan komet berekor bumi ini sangat terang. Orang-orang masih bisa melihat komet ini di kota yang penuh dengan polusi cahaya tanpa alat bantu. Komet Hale-Bopp termasuk komet yang berukuran besar. Inti dari komet ini memiliki diameter sebesar 60 km. Kemudian, ekor komet ini memiliki panjang hingga 100 juta kilometer. Seperti benda langit lain, komet ini juga berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk komet Hale-Bopp untuk melakukan rotasi adalah sekitar 11 jam dan 46 menit. Ini adalah contoh soal untuk komet. Mengapa beberapa komet muncul kembali? Ya, ketika sudah cukup dekat dengan matahari, proses pengompon sebagian penyusun komet dimulai. Gas dan butiran yang terlepas dari inti akibat proses ini akan membentuk awan di sekitarnya yang merupakan komet. Apa penyebab komet? Penyebab komet itu karena tekanan angin matahari yang mendorong partikel menjauh dari matahari dan ekor komet yang khas muncul. Angin matahari terdiri dari materi yang terlempar dari matahari ke luar angkasa karena suhunya yang tinggi dan gangguan di permukaannya seperti jilatan api matahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.